Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, kali ini kita masih ada di Kota Malang, dan kali ini aku akan ajak teman-teman untuk explore kayu tangan Heritage Village. Kalau teman-teman lihat video aku yang sebelum-sebelumnya, itu ada pagi-pagi aku jalan-jalan di sekitaran kayu tangan ini ya guys ya. Cuman di video itu aku nggak masuk ke area Heritage Village-nya atau ke kampung Heritage itu ya. Nah, kali ini aku udah datang sore-sore di kayu tangan dan akan nyoba untuk masuk ke kawasan kayu tangan Heritage Village. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum pada subscribe, silahkan sekarang tekan tombol subscribe biar dapat update-update seru dari aku dan gak ketinggalan ya. Yuk, tekan tombol subscribe. Nah, kalau aku boleh rekomendasikan ya guys ya, memang untuk ke area kayu tangan Heritage ini, itu aku saranin memang sore ya, sore sampai malam gitu ya. Karena apa? Yang pertama, udah banyak kafe yang buka ya. Jadi kalau pagi itu memang ada kafe yang buka tapi dikit. Jadi pilihannya cuma dikit. Tapi kalau udah sore, itu yang pertama banyak kafe yang udah buka. Dan yang kedua, itu lampu-lampu jalannya estetik itu, ntar kalau menjelang maghrib gitu ya, itu bakalan nyala dan itu nambah, wah pokoknya nambah keren banget dah dari kawasan kayu tangan ini gitu ya. Jadi aku saranin memang sore sampai malam. Emang suasananya beda banget ya guys ya sama videoku yang waktu itu yang pagi-pagi kesini ya. Kalau waktu itu pagi-pagi itu sepi ya, di sini areanya sepi banget. Tapi kalau ini sore menjelang malam, bahkan ntar kalau malam udah malam ya, itu kawasannya udah bakalan rame, manusianya udah membludak ya, sampai trotoarnya juga penuh gitu ya. Parkirannya pun juga penuh. Nah, kalau teman-teman bawa motor bisa parkir di sini nih, di area ini atau di area dekat jembatan penyeberangan yang memang itu area khusus parkir untuk kawasan kayu tangan ya. Ada di sisi kanan jalan ya. Ada di sisi kanan jalan di dekat jembatan penyeberangan itu adalah area khusus parkir kayu tangan ya. Enak di situ ya, ruangannya luas parkirnya. Jadi teman-teman misalkan hujan itu motornya nggak kehujanan gitu, lebih enak. Kalau mau parkir di pinggir jalan ini pun juga boleh, ada petugas parkirnya ya. Tergantung teman-teman aja mau eksplornya dari mana. Kalau ini waktu ini aku memang parkirnya di kawasan Sarinah, di area parkir Sarinah. Kenapa? Karena memang aku ingin eksplor dari ujung ya, dari ujung kayu tangan. Jadi bisa ngeliatin nih ke teman-teman videonya dari ujung jalan kayu tangan itu sampai ke area masuk heritage-nya, kawasan heritage-nya itu ya. Nah, di sebelah kiri ini ya minasan bisa kita lihat tuh ada Pujasera kayu tangan ya. Di situ banyak warung-warung yang teman-teman bisa cobain ya. Memang harganya pasti akan lebih terjangkau daripada yang di resto-resto estetik yang ada di pinggir-pinggir jalan kayu tangan ini ya, atau di kawasan heritage kayu tangan. Ya walaupun di kawasan heritage pun juga masih ada yang murah-murah banget. Intinya di sini tuh teman-teman nggak perlu khawatir dompetnya bakalan boncos, karena di kawasan kayu tangan ini insya Allah semuanya harganya itu terjangkau ya, dan kualitasnya pun bisa diadu lah ya. Kualitasnya tuh nggak mengecewakan lah kalau menurutku. Jadi harganya sepadan dengan kualitasnya.
Nah, ini kita udah nyampe di pintu masuk kawasan Heritage Kayu Tangan. Pintu masuknya memang sebenarnya ada banyak ya guys ya. Ini adalah salah satu pintu masuknya aja ya. Kita masuk lewat sini karena memang yang terdekat dari tempat kita parkir. Nah, ini pintu masuknya memang berupa gang gitu ya. Karena memang dulu memang sebelum disulap jadi kawasan wisata kayak gini ya, ini memang gang biasa, perkampungan biasa gitu ya. Tapi kemudian ketika disulap jadi kawasan wisata kayak gini, ini jadi estetik banget. Kemudian jalannya dihias kayak gitu ya, jadi cantik banget. Ini pokoknya adalah kawasan yang benar-benar recommended untuk kalian datangi kalau kalian main ke Malang. Nah, ini di pintu masuk ini kita antri dulu, kita harus bayar tiket masuk ya. Jadi tiket masuk ini memang pastinya bakalan digunakan untuk pengembangan kawasan ya, perawatan, pemeliharaan jalan, kebersihan dan macam-macam ya. Dan tiket masuknya murah banget guys, itu cuma 5.000 per orang. Dan kalau kalian bawa bocil ya, di bawah 5 tahun ya, itu free pass, jadi boleh masuk dengan gratis. Ini dia tiketnya, kita dapat tiket berupa kartu pos yang ada gambarnya, fotonya kawasan wisata Kayu Tangan. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi di kartu pos itu ada foto salah satu area atau kawasan di Kayu Tangan Heritage dan ada barcode-nya, ada QR code-nya. Kalau teman-teman scan QR code itu, ntar masuknya adalah ke Google Maps lokasi di mana foto itu terdapat di kawasan Kayu Tangan ini gitu ya. Because you are Malanese people, you live in Malang, that's why it seems nothing special. Nah guys, kita baru sampai di belokan pertama aja udah ada cafe yang estetik banget ini ya, di pojokan letaknya, dan itu cuma satu kotak kecil gitu aja dengan apa, kursi-kursi yang dijajar di luar toko gitu ya, tapi bentuknya udah estetik banget gitu loh. Nah, kita belok lagi ke sini dan ini udah makin cantik ya kampungnya, kelihatan situ udah rapih banget, lampu-lampunya di kanan kiri itu udah, wah kece banget lah ini pokoknya. Nah, ini kita masuk ke, kalau aku bilang mungkin salah satu pusat ya, salah satu pusat keramaian di sini, karena di sini numpuk banget nih wisatawannya ya. Para pengunjungnya numpuk banget di sini. Ada kedai es krim di pojokan, kemudian ada kantin di sebelah kiri. Nah, kemudian ini di salah satu hotspotnya di sini itu adalah yang bakalan kita lihat di depan nanti ya. Itu adalah makam ya, makamnya Mbah Honggo ya, kalau nggak salah. Kayaknya kita lihat. Ini kita maju lagi dikit lagi, di depan itu adalah pusat keramaian ya, tempat orang foto-foto, karena memang estetik banget. Jadi guys, kalau kalian mau cari spot foto di sini nggak usah khawatir, banyak banget di setiap, hampir di setiap rumah ya, kalian bisa bikin jadi spot foto. Nah, ini dia nih yang aku bilang tadi, adalah makam ya, makam Mbah Honggo ya, yang juga jadi salah satu spot foto yang rame ya, sampai ngantri-ngantri juga gitu ya. Nah, kita lanjut jalan. Ini kafe-kafenya makin estetik ya. Di sebelah kiri ini ada Hamur Bandut ya, kafe yang ini juga rame juga. Dan waktu itu kita kesini juga ada beberapa bule juga yang ngunjungin di sini ya. Jadi kalau misalkan ada bule pun insya Allah nggak ada masalah ya. Apa namanya, baristanya juga pada paham bahasa Inggris ya. Kita lanjut lagi, kita turun ya sampai mentok, kemudian kita belok kiri. Mau belok kanan juga boleh. Belok kanan itu tempatnya kita menuju ke pasar ya, pasar kuliner Sabtu Minggu. Bukanya pasar kuliner ini Sabtu Minggu malam. Tapi kita kali ini mau belok kiri karena kita mau ke arah Lepen atau sungai ya. Situ ya, sungai Riverside.
Nah, kita udah sampai di hotspot berikutnya di kawasan Kayu Tangan Heritage. Ini adalah Lepen atau kali ya, sungai. Nah, di sini ini kalau sore menjelang malam, wah kalau lampunya nyala, ini oke banget ya. Cuman waktu kesini ini udah sebenarnya udah mau maghrib, tapi kita nggak tahu kenapa lampunya masih belum nyala ya. Kalau udah malam ini juga bagus banget guys ya. Jadi untuk tempat foto di sini bagus banget. Suasananya udah kayak di sungai-sungai di Eropa gitu ya, cie. Nah, ini kita naik ke atas ya, naik ke jalur atas. Jadi jalurnya ada dua ya, jalur sungai bawah sama atas. Yang atas memang lebih bagus karena decknya ini atau lantainya ini udah dibikin lantai kayu gitu ya. Ada sebagian lantai kayu. Nah, di sini juga hotspotnya teman-teman pengunjung itu pada foto-foto. Jadi kalau kamu mau foto-foto di sini pas di jam sibuk, kalian juga harus sabar karena emang banyak orang lewat ya. Kayak gini nih, ada yang foto-foto berjejer itu kan, itu mereka juga harus mandek dulu gitu kan karena ada orang lewat. Nah, misalkan nggak ngeganggu aja ya, jangan sampai repot-repot bawa tripod, bawa kameramen segala, bawa yang apa lightbox juga ya, udah simpel-simpel aja lah ya. Karena di sini memang apa inti turnya adalah kita jalan santai gitu ya di kawasan Kayu Tangan Heritage ya. Kalau teman-teman lihat di bagian jalur bawah itu sebenarnya ada beberapa rumah yang memang buka kios juga. Itu buka kios es krim gitu ya. Ada yang buka kios es krim, kemudian ada yang kios fast food kayak burger gitu ya, sama apa dimsum gitu. Kalau yang di atas ini itu cuma ada satu kios, itu es krim lepen ya, atau es krim yang di tepi kali gitu ya. Nah, ini di sini enak banget guys. Ini suasananya buat jalan-jalan sore itu pas banget dan view-nya juga oke banget. Tapi kenapa mereka kalau namai jalan buntu Deadway? Gateway. Aku pas ngecek di Google Map itu mesti nek akhir jalan tuh Deadway. Enggak, karena itu dead end. Enggak ada dead end. Dead end itu buntu. Kok ada nulis Deadway juga tapi? Ya kan dead end itu buntu kan, makanya deadway itu jalan buntu kan. Aku kira jalan tempat orang banyak mati gara-gara apa gitu. Tapi kok di semua tempat Amerika ada itu, masuk banyak kasus pembunuhan. Ternyata Ini dulu kampung kumuh kan. Ya. masuk dirombak pemerintah langsung kan. Langsung naik ekonomi nih. Kumuh dulu. Temanku dan bilang coba aja orang Indonesia itu kaya semua pasti asik. Aku cuma iyain aja padahal aku tahu kalau nggak mungkin ada orang yang semuanya tuh kaya. Karena kalau ada yang kaya kan mesti orang terkaya yang di bawahnya orang yang lebih kaya kan bakal jadi miskin kan. Otomatis harga makanan dan lain-lain juga ikut naik mengikuti rata-rata orang kaya kan. Oke, ini adalah next hotspot di kawasan Kayu Tangan Heritage, yaitu area Bougainville. Ini ada cafe Bougainville yang ini juga antik banget ya. Ini banyak barang-barang antik yang dipajang, bahkan mejanya pun kalau kalian makan di sini ya, mejanya itu ada beberapa meja itu yang dari mesin jahit kuno gitu ya. Wah, pokoknya antik banget lah ini cafe. Ini kita akan naik ke atas ini dari area cafe Bougainville, dan di sini ada spot foto yang kece banget. Ini ada mural yang bertuliskan Kayu Tangan. Nah, teman-teman bisa foto di sini ya buat kenang-kenangan buat kalian udah pernah ke kawasan Kayu Tangan Malang. Dia cinta. Oke, minasan, tadi kita udah barusan beres sholat maghrib ya, lalu kita lanjut jalan lagi. Nah, ini kita jalan di malam hari, dan ini kawasan
kayu tangan heritage ini di malam hari itu juga makin keren karena udah pasti semua lampunya nyala ya. Kalau sore tadi memang ada beberapa yang masih belum nyala ya, tapi kalau malam ini nyala semuanya, baik yang di pinggir-pinggir maupun lampu yang digantung di tengah jalan, itu semuanya nyala. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian ke kawasan kayu tangan ini, diusahakan jangan keluar dulu sebelum eksplor semuanya ya. Sebelum eksplor semua kawasan kanan, kiri, depan, belakang ya, utara, selatan, timur, barat itu dieksplor semuanya, bahkan sampai gang-gang yang kecil-kecil. Kalau teman-teman ngiranya di gang kecil itu nggak bakal ada apa-apa, you are wrong ya, karena di gang yang sempit sekalipun ketika teman-teman masuk itu ada something yang estetik, something yang eclectic, yang intinya nggak bakalan rugi ya kalau misalkan kalian kunjungi ya. Nah, seperti kita lihat di sini, ini kita lagi ngelewatin satu toko yang emang satu gerai ya, yang emang majang benda-benda antik, semuanya dipajang di sini. Dan itu juga dijual ya guys ya. Dijual, ada TV kuno, ada radio dan macam-macam, itu semuanya dijual. Nah, ini kita mau balik arah guys karena kita salah arah. Kita mau keluar di daerah kayu tangan lagi, tapi yang arah kita jalan tadi justru nanti tembusannya itu keluar di daerah Kawi ya, deket jalan Kawi ya. Kita balik arah supaya kita bisa keluar di area jalan kayu tangan lagi atau jalan ini ya, Basuki Rahmat lagi ya. Pemotong kayu tangan bro. Agak mudun ya. Enggak, tadi kan mau pengen lihat sungai yang lampunya nyala, tadi lampunya nggak nyala-nyala. lampu tetap sama lampunya. Kan ada riverside. Nah, ini dia nih yang tadi aku bilang, gerai yang majang benda-benda antik ya. Kita lewatin, dan itu teman-teman kalau misalkan minat ya mau buka cafe di rumahnya yang temanya adalah barang-barang antik ya, itu boleh tuh datang ke sini sekalian jalan-jalan, sekalian belanja ya. Dan kalau misalkan harganya aku juga kurang tahu, teman-teman mungkin bisa mampir dan langsung tanya aja sama kolektornya yang punya rumah ya. Nah, di sini teman-teman, hampir semua rumah itu pasti ada usahanya ya, entah itu kafe kopi, kafe jamu, itu pasti ada ya. Nah, ini kayak ini nih, aku sama keluarga aku ini lewat di gang sempit. Nah, itu juga nemu something yang memang estetik banget ya. Jadi kita kayaknya udah masa lewat jalan sini sih ya. Tapi ternyata ketika kita coba emang ada hal-hal yang memang ternyata wah sayang banget kalau tadi kita lewatin gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pas ke sini jangan sampai melewatkan, bahkan gang itu kecil atau sempit sekalipun jangan sampai dilewatin, explore aja semuanya. Nah, ini dia nih yang aku bilang tadi, bahwa di gang kecil ini ternyata juga ada something yang unik. Nah, ini ada cafe yang isinya banyak banget benda-benda antik gitu ya di pojokan.
nyempil tapi ternyata antik juga gitu ya. Keluar kemana? Oh, kali tangan. Kasih, Pak. Rumah. Bawa itu yang dikit itu. Nah, minasan, akhirnya kita nyampe juga di pintu keluar dari kawasan heritage Kaliurang ya. Pintu keluar sebenarnya sama aja dengan pintu masuk ya, jadi bisa dipakai masuk dan keluar. Teman-teman pastikan teman-teman kalau misalkan udah masuk ke area kayu tangan heritage ya, sekali lagi explore semuanya sampai yang gang kecil-kecil juga. Nah, ini kalau udah malam nih rame banget ya di kawasan luar kayu tangan ya. Ini di jalan utamanya, ini jalan Basuki Rahmat ya. Ramenya Masya Allah ya. Lampunya jalan itu udah nyala semua. Toko-toko, kafe-kafe udah pasti buka semua. Kemudian pengunjungnya juga wah pada bertebaran, banyak yang ngopi, makan dan macam-macam. Pengamen-pengamen jalan, musisi jalanan pun semuanya udah pada tampil di trotoar. Jadi Kaliurang ini jadi kayak wisata yang gak ada matinya ya, sampai malam pun tetap masih bisa dinikmati, bahkan jadi makin hidup ya ketika semakin malam ya. Lihatnya trotoarnya padat banget, kemudian parkirannya penuh banget, resto-restonya juga full pengunjung ya, musisi jalanannya main semuanya. Nah teman-teman, entah mau masuk ke dalam area Kaliurang yang gang kecil-kecil tadi
kok kayu urang lagi, kayu tangan ya. Entah teman-teman mau masuk ke daerah kayu tangan heritage yang gang kecil-kecil tadi, atau cukup eksplor di kawasan kayu tangan yang jalan utamanya ini, semuanya worth it untuk kalian kunjungi ya. Tapi kalau misalkan kalian terutama wisatawan yang jauh ya dari luar provinsi, mungkin udah ke sini udah nyampe Malang ya, sekalian aja eksplor semuanya, baik yang di jalanan utama maupun yang masuk ke kampung kayu tangan heritage. Nggak mahal kan ya, HTM-nya cuma 5.000 per orang, yang bocil di bawah 5 tahun free pass alias bisa masuk tanpa bayar. Nah ini teman-teman, aku masih akan jalan sampai ke ujung jalan Basuki Rahmat ya, sampai perempatan Bundaran Kayu Tangan. Nah sepanjang jalan ini tentunya banyak juga toko-toko souvenir juga, kemudian nggak cuman kafe tapi juga ada toko kelontong juga masih ada, baik yang tradisional maupun yang udah minimarket ya, itu ada juga. Jadi teman-teman kalau misalkan wisata di kawasan Kayu Tangan, nggak perlu khawatir lapar, nggak perlu khawatir haus, nggak perlu khawatir kehabisan snack ya, atau misalkan kehabisan skincare, bisa sekalian mampir ke minimarket. Pokoknya semuanya lengkap di kawasan Kayu Tangan Heritage. Kalian mau explore pagi, siang, sore, malam, sama-sama serunya, semuanya punya keseruan masing-masing ya. Oke, itu aja dari aku untuk di video kali ini. See you di next video, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata aimasyo. Apa? Pusatnya Semarang. Semarang Iya. pusatnya. Pusat apa? Keramaian. Iya. Simpang 5 Simpang 5 itu tempat apa? lapangan. Itu kayak gini juga tempatnya. Enggak. Kalau yang kayak gini itu kota lama, Semarang. kota tua Semarang. Jakarta juga kayak gini ketuanya. Enggak. Bener-bener tua. Enggak kayak ada rapi jalan ini enggak. Kota tua Jakarta kan satu area itu kan. Kompleks itu kan. Pemerintahan yang lama. Rumornya tapi kalau 3 negara sekaligus memberhentikan produksi motor dari luar, nggak boleh motor lain masuk gitu, tapi nanti perusahaan kayak Honda, Yamaha dan lain-lain itu bakalan ngeberhentikan motor massal ya, kayak apa Beat apa itu diberhentikan massal. Wah, India, Indonesia sama Malaysia. oh, Malaysia. Kan ya banyak tuh itu motor di sana, katanya langsung bakal berhenti itu produksi massalnya, soalnya memang pusatnya di situ. Motor paling banyak dipakai di sana. Juga baru tahu ternyata di India banyak pakai motor. Oh, ini kayak Jepang, Cina, Korea naik metro. Pokoknya ya di negara-negara yang itu kan. Berkembang. Pertama yang enggak, yang tropis, yang bukan 4 musim. Terus Loh, yang- India itu emang tropis. India ada subtropis yang bagian atas ya, bagian utara. Terus habis itu yang transportasi massalnya masih belum bagus. India itu Pasti emang punya transportasi massal. nggak ada, tapi kan belum bagus. Iya. Transportasi massal kan kereta api, bis itu kan transportasi massal. Ini tak? Enggak. Oh iya, yang Habib bilang ini kan. Ini muslim tak katanya. Peraturan uniknya apa di sini, Bi? Oh, Ya itu dilarang berpakaian yang tidak sopan. wow, keren.
Ya, tunggu mbak, tunggu. Yo. Lo sering disetelin murotal kan situ. Yuk.